Terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Pemirsa, PPATK mengkonfirmasi cek senilai 2 triliun rupiah yang disita KPK dari rumah Syahrul Yassin Limpo. Cek yang disita KPK ini ternyata cek bodong. Kepala PPATK Ivan Yustiavananda menyatakan cek senilai 2 triliun rupiah yang ditemukan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo adalah cek bodong. Cek bodong seperti itu sering ditemukan sebagai modus untuk meminta ongkos atau praktek suap petugas bank. Namun, PPATK mengkonfirmasi bahwa cek dengan nilai fantastis yang ditemukan KPK itu berstatus cek bodong. Periksa terkait dengan cek tersebut terindikasi tidak benar ya, baik ceknya itu sendiri maupun isinya tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Indikasi modus dari operandi yang ada ini sudah sering terjadi ya, dan banyak juga laporan masyarakat kepada PPATK terkait kasus-kasus seperti ini. Sebelumnya cek bodong itu ditemukan saat KPK menggeledah rumah dinas Syahrul. Cek tersebut diamankan KPK bersama dengan dokumen lainnya dari rumah Syahrul Yassin Limpo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Syahrul Yassin Limpo sebelumnya pemirsa dijemput paksa oleh KPK usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Kementerian Pertanian. Selain Syahrul, KPK juga mengamankan 2 orang anak buah Syahrul dalam kasus tersebut. KPK resmi mengumumkan status mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan TPPU di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain Syahrul, KPK juga menjerat 2 anak buah Syahrul, yakni Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Selama menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul membuat kebijakan yang melibatkan anak buahnya agar menyetorkan sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya. Uang haram tersebut digunakan Syahrul untuk keperluan pribadinya seperti membayar cicilan kartu kredit dan membayar angsuran mobil mewah. Usai menetapkan Syahrul sebagai tersangka, KPK menjemput paksa Syahrul dan mencekal keluarganya ke luar negeri. Jika tahu bahwa yang bersangkutan tidak hadir juga di KPK hari ini, tentunya melakukan analisis, gitu kan, bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti, begitu ya, yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian lakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Total uang haram yang dinikmati oleh Syahrul CS senilai 13,9 miliar rupiah. Namun penyidik terus mendalami kasus ini karena ada indikasi Syahrul Yassin Limpo tidak hanya melakukan pemerasan, namun juga tindak pidana pencucian uang yang melibatkan keluarganya. Ya pemirsa, Barreskrim Mabes Polri memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax yang mencatut nama Presiden Jokowi. Ya pemirsa, sebanyak 3 orang dari Aliansi Mahasiswa Sulawesi Utara mendukung Jokowi Selasa siang mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax yang dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo. Hasim dituding telah menyebarkan berita bohong atau hoax terkait dukungan Golkar ke kubu Prabowo Subianto atas izin dari Presiden Joko Widodo. Sebelumnya kasus tersebut dilaporkan oleh Aliansi Mahasiswa Sulawesi Utara ke Mapolres Kendari pada 15 Agustus 2023 dan telah dilimpahkan ke Barreskrim Mabes Polri. Nah, sedangkan pada tanggal 14 Pak Presiden Joko Widodo telah membantah, dia tidak pernah memberikan izin atau restu kepada dukungan kepada Partai Golkar untuk mendukung Prabowo. Nah, ini yang kita duga terjadi penyebaran berita hoaks.
Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait penambahan syarat dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas usia Capres-Cawapres. KPU segera mengirim surat kepada pemerintah dan DPR terkait revisi PKPU. Komisi Pemilihan Umum akan segera mengirim surat kepada pemerintah dan DPR RI terkait keputusan Mahkamah Konstitusi. Surat KPU itu memuat revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 19 tahun 2023 soal pencalonan presiden dan wakil presiden. Sebelum menyurati pemerintah dan DPR, dalam hal ini Komisi 2, KPU akan mengkaji amar putusan MK sebelum revisi PKPU. KPU akan meresponnya dengan cara tadi berkirim surat kepada dua pihak. Karena kalau di dalam Undang-Undang Pemilu, dalam pembentukan peraturan KPU kan disebutkan harus berkonsultasi kepada DPR dan kepada pemerintah. Kami sampaikan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan merujuk kepada norma yang ada di dalam amar putusan MK. Kami sampaikan kepada pemerintah dan kepada DPR. KPU juga menyatakan taat dan patuh atas putusan MK karena dinilai bersifat final dan berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan, serta tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Ruang-ruang publik gaduh mengkritisi putusan MK. Ketukan Palu Hakim Ketua Anwar Usman mengabulkan gugatan perkara yang menyatakan syarat pendaftaran Capres dan Cawapres minimal berusia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota mencuatkan berlapis prasangka. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengaku bingung dengan putusan MK terkait uji materi Undang-Undang Pemilu yang menurutnya aneh luar biasa. Saldi Isra menyebut ada hakim konstitusi yang terlalu bernafsu ingin perkara ini cepat diputus. Putusan yang mengabulkan usia di bawah 40 tahun boleh maju sebagai capres atau cawapres, asalkan berpengalaman sebagai kepala daerah tidak diambil secara bulat. Ada 4 hakim yang menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu Saldi Isra, Arif Hidayat, Wahid Udin Adam, dan Suhartoyo. Bahkan, Saldi Isra mengaku bingung dengan putusan ini karena berubah dalam sekejap. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Di antara sebagian hakim yang tergabung dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut, seperti tengah berpacu dengan tahap pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga yang bersangkutan terus menorong dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat-cepat memutus perkara aku. Ia menyebut seolah ada pihak yang berpacu dengan tahapan pemilu, sehingga perkara ini cepat-cepat diputus. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku dipanggil oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada hari Rabu 18 Oktober 2023. Gibran mengaku akan melaporkan perkembangan politik terkini.
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengaku dapat panggilan dari DPP PDI Perjuangan hari Rabu 18 Oktober 2023. Hal ini disampaikan Gibran di Balai Kota Solo sebelum Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan mengenai syarat Capres-Cawapres. Panggilan tersebut datang dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Gibran mengaku rutin melaporkan kondisi terkini mengenai perkembangan politik ke pimpinan partai, termasuk pada kedatangannya hari Rabu di kantor DPP PDI Perjuangan. Meski belum mengetahui topik yang akan dibahas saat pertemuan besok, namun diduga pemanggilan Gibran terkait dengan hasil putusan MK mengenai syarat Capres dan Cawapres. Enggak tahu, kalau saya biasanya sendiri, datang sendiri. Surat resmi? Enggak. Oh. Ayo mas ngobrol, bukan bahasanya beliau, bukan saya minta laporan juga, mas ayo ke DPP kita ngobrol untuk update perkembangan terbaru. Biasanya gitu, santai kok, dia santai. Kemarin sempat mampir ke DPP juga nggak sih mas? Hari Sabtu ketemu sama petinggi partai. Oh, besok Rabu Yang Sabtu nggak ya? Oh enggak, beda besok Rabu. Gibran Rakabuming Raka sebelumnya disebut-sebut berpeluang menjadi bacawa pres pada pemilu 2024 mendatang. Nama Gibran semakin santer disorot pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat terbaru untuk maju sebagai capres dan cawapres. Pemirsa, jelang pengumuman Cawapres Ganjar Pranowo di kantor PDIP Jakarta, Mahfud MD bertemu Ketua Umum Partai Hanura. Kedatangan Mahfud MD langsung disambut hangat Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta. Mahfud melakukan pertemuan selama 2 jam di gedung City Tower, Jakarta Pusat, Selasa malam. Belum diketahui secara pasti pembicaraan di antara kedua tokoh nasional tersebut. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan akan mendeklarasikan cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada hari ini pukul 10 pagi. Nah, siapa yang akan diputuskan sebagai pasangannya Pak Ganjar itu akan diputuskan oleh para ketua umum partai ya. Dan kalau tidak salah besok para ketua umum partai akan bertemu di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro. Nah, apakah besok adalah agenda deklarasi cawapres? Apakah juga yang akan dideklarasi untuk pasangan Mas Ganjar itu adalah Pak Mahfud MD? Ya, wallahu alam ya, itu urusan dewa-dewa lah, urusan para ketua umum partai. Tapi kalau ditanya siapa wapresnya Pak Ganjar, ya saya hanya bisa menyebut inisialnya M gitu kan. Pemirsa, hari ini koalisi partai pendukung Baca Pres Ganjar Pranowo akan mengumumkan bacawa presnya di kantor PDIP Jakarta. Lalu siapakah yang akan dipilih untuk mendampingi Ganjar? Berikut kami tampilkan cuplikan perbincangan rekan kami Abraham Silaban bersama Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPP Partai Perindo Heri Budianto. Saya to the point aja ya, disebutkan inisialnya M. Kira-kira bisa dibuka tidak? Atau barangkali bisa ditambah kisi-kisinya malam hari ini sebelum diumumkan besok. Siapa kira-kira bakal calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo? Ya, saya perlu sampaikan dulu ke Bang Abe bahwa kami dari Partai Perindo itu sudah jelas berkoalisi dengan PDIP, Hanura, dan P3. Lalu kemudian saya salah satu juru bicara TPN saat ini. Jadi kalau bicara tentang Ganjar Pranowo dan yang dipertanyakan tadi calon wakilnya, ini lebih pas title-nya adalah juru bicara TPN. Nah, untuk pertanyaan siapa dan inisial tadi, kita tunggu tinggal hitungan jam. Jadi besok akan diumumkan di DPP PDIP, Bu Mega akan menyampaikan, ditemani dan didampingi oleh Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo, kemudian juga Ketua Umum P3 dan juga Hanura yang akan mendampingi dan beberapa pengurus. Jadi sabar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Iya, Kang Herbut, figur M ini erat dikaitkan dengan sosok Mahfud MD. Apakah Anda mengonfirmasi itu atau barangkali bisa meleset? Ya begini, jadi nama-nama yang beredar di media
itu kan salah satunya adalah Pak Mahfud, ada nama Bu Khofifah, kemudian ada nama Pak Sandiaga Uno, juga beberapa nama ya masuk kader kita di Partai Perindo, Pak Tuan Guru Bajang. Nah, di dalam proses tentu ya nama-nama ini kan mengkerucut. Ya. Setiap hari Rabu ketua umum partai itu selalu berkoordinasi di sekretariat tim pemenangan nasional yang ada di Kebon Siri. Nah, nama itu memang sudah mengkerucut. Cuman lagi-lagi saya katakan inisial tadi yang disampaikan oleh Bang Abe, kita tunggulah kepanjangan dari M itu sebenarnya siapa sih? Nah, besok jam 10 akan diumumkan. Pemirsa, Partai Perindo membuktikan manfaat KTA berasuransi yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Iya, Partai Perindo menyerahkan santunan kepada ahli waris pemilik KTA berasuransi Partai Perindo yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta yang juga caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 10 Jakbar Ramdan Alamsyah bersama Presiden Direktur MNC Life Rizia Dilianti mendatangi kediaman Fitriati di RT 01 RW 05 Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kedatangan mereka untuk memberikan santunan kepada Fitriati, orang tua dari Muhammad Davi Firdiansyah, pemilik KTA berasuransi Partai Perindo yang meninggal dunia usai mengalami kecelakaan tunggal di wilayah Parung, Bogor awal September 2023 lalu. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bantuannya ini. Benar-benar nyata adanya, maksudnya gitu, nggak cuma omongan yang itu aja, benar-benar saya terima. Jadi seluruh anggota Partai Perindo di seluruh Indonesia itu mendapatkan perlindungan asuransi berupa kecelakaan dan kecelakaan yang menyebabkan kematian. Manfaat KTA berasuransi juga dirasakan oleh Eleonora Judith Pangemanan setelah suaminya yang memiliki KTA berasuransi Partai Perindo mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia di kawasan Benteng Atas, Ambon, Maluku. Kita juga memberikan proteksi kepada anggota partai di seluruh Indonesia dan khususnya di Maluku untuk menjaring anggota yang benar-benar secara keikhlasan mereka ingin bergabung. Partai Perindo, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih sudah begitu banyak membantu. Kepada seluruh pemegang KTA berasuransi juga diminta untuk segera melapor setelah mengalami kecelakaan agar proses klaim dapat segera dibantu pengurus Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo terus bergerak di tengah masyarakat dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan. Ya, di Provinsi Banten, pemirsa, para caleg Partai Perindo membagikan 100 paket sembako tebus murah dan menggelar senam sehat bersama masyarakat. Para bacalek Tangerang Selatan Partai Perindo membagikan paket beras murah seharga Rp5.000 kepada warga Kampung Pondok Serut, Pondok Aren. Warga menyambut baik pembagian paket beras murah ini. Dalam kegiatan tersebut juga dibagikan KTA Partai Perindo berasuransi kepada masyarakat. Jadi kita di sini berkolaborasi bertiga untuk sosialisasi Partai Perindo 16 dan juga bagi-bagi tebus beras murah. Jadi tebus beras ini Rp5.000. Jadi inisiatif ini sendiri kami lakukan karena harga sembako kan makin naik, kita tahu banget ya. Kita hari ini tebus murahnya Rp5.000. Untuk lokasi di sini memang kita sebelumnya mendengar aspirasi warga, keluhan warga terkait harga beras. Kita juga punya tim di sini yang untuk turun. Sementara puluhan masyarakat bersama kader Partai Perindo mengikuti senam sehat yang digelar caleg DPR RI Dapil Banten 3 Partai Perindo, Diah Anita Prihapsari. Program kami bukan hanya senam, tapi juga pemberdayaan ekonomi perempuan, yaitu bagaimana melatih ibu-ibu yang sudah jadi UMKM bisa naik kelas. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo meminta seluruh kader dan bacalek Partai Perindo untuk terjun langsung ke masyarakat. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini yakin menjadi pemenang pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan mama di RT 07 RW 08 Kampung Nelayan Celincing, Jakarta Utara sangat antusias mengikuti senam sehat yang digelar DPD Kartini Perindo Jakarta Utara.
Tak hanya senam sehat, dalam kegiatan ini Partai Perindo juga menggelar cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang dimotori oleh Ketua Kartini Perindo Jakarta Utara, yang juga Bacalek Partai Perindo DPRD DKI Jakarta, Dr. Komala Dewi. Ada kegiatan satu lagi yang sekarang menjadi program utama dari Partai Perindo, yaitu kartu tanda anggota berasuransi dari Partai Perindo yang alhamdulillah RW 8 rata-rata sudah punya. Dan hari ini pun dari yang wilayah lain karena mendengar ada sosialisasi kartu tanda anggota berasuransi itu minta untuk dibuatkan. Kegiatan senam sehat juga digelar DPD Kartini Perindo bersama DPD Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo Kota Palembang di lapangan Gang Damai RT 09 RW 02, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni. Selain senam itu UMKM dan kartu KT asuransi. Nah, di situ kita juga mensosialisasikan dan benar-benar ibu-ibu juga senang antusias sekali dengan adanya KT asuransi dan UMKM. Jadi hari ini Pak, kami bersinergi dengan salah satu caleg DPRD Provinsi Sumsel, Bapak Arif Widiharto. Kami mengadakan senam pagi dan memang senam pagi ini sudah rutin kami lakukan untuk DPD Kartini. Mungkin next akan kami lakukan kegiatan-kegiatan lain Pak, seperti kelas make up, kemudian kelas masak dan lain-lain. Rangkaian kegiatan senam sehat Partai Perindo dilanjutkan di Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Kegiatan senam bersama digelar untuk menggerakkan hidup sehat, sekaligus menyampaikan program dan gagasan Partai Perindo yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo pemirsa menghadiri silaturahmi nasional relawan kebangsaan nasional Rekapnas di Jakarta. Dalam silatnas relawan bentukan para alumni Lemhanas ini, Ganjar Pranowo berpesan kepada pengurus Rekapnas agar melakukan sosialisasi dan kampanye dengan cara yang sejuk dan sesuai nilai-nilai kebangsaan. Diharapkan para relawan menjauhi politik identitas, politik sara hingga politik uang dalam berkampanye. Sementara itu, Ketua Umum Rekapnas Jackson Kumaat menyatakan siap bergerak memenangkan Ganjar Pranowo dengan membawa nilai-nilai kebangsaan dan kampanye yang sejuk. Sekali lagi saya titip kepada mereka, pakailah diksi yang baik, komunikasilah dengan masyarakat juga dengan hal yang positif, jangan mencederai, apalagi terkait dengan sara, jangan. Maka suasana panas yang ada di dalam ruang politik ini mari kita dinginkan agar proses demokrasi kita bisa berjalan baik. Dan sekali lagi terima kasih atas dukungan kawan-kawan muda yang hebat ini dan mudah-mudahan ini akan bisa memberikan energi dan manfaat untuk rakyat, ya. Karena hari ini tokoh yang bisa mempersatu bangsa, bukan pengkhianat, bukan mengkhianati teman atau lupa terhadap teman, tapi tokoh yang bisa mempersatukan bangsa, itu adalah di Pak Ganjar Pranowo. Pak, tadi ada pesan dari Pak Ganjar untuk berkampanye bersih, Pak? Betul, tadi kami diminta untuk segera mengedukasi masyarakat agar meninggalkan kampanye-kampanye yang berbau sara dan mempolitisi politik identitas. Sudah lewat, itu sudah tidak ada lagi masanya. Kami akan memegang teguh 4 konsensus dasar negara kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemirsa, budaya gotong royong menjadi cerminan bangsa Indonesia yang saling bahu-bahu dalam bekerja sama. Guna menanamkan semangat gotong royong, relawan Ganjar Pranowo menggelar aksi sosial membantu masyarakat di sejumlah daerah. Untuk menanamkan semangat gotong royong, relawan petani tebu bersatu dukung Ganjar menginisiasi kegiatan normalisasi anak Sungai Musi bersama ratusan pengrajin tahu tempe. Berbekal perahu dan alat seadanya, mereka membersihkan tumbuhan liar yang ada di sepanjang aliran anak sungai kawasan Bukit Baru, Hilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Relawan Ganjar Millennial Center, GMC, menggelar aksi gotong royong melakukan pengerukan pada jalan tanah di Desa Parung Sari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Koordinator GMC menyebut kegiatan tersebut diupayakan para relawan agar warga desa memiliki akses jalan yang aman dan nyaman saat dilewati. Masih dari Banten, relawan Ganjar untuk semua berkolaborasi dengan Ponpes Al-Quran Asohabah membuat saluran drainase di Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon.
Manfaat utama dari pembangunan drainase ini diantaranya pengendalian banjir, peningkatan kualitas air, hingga kesehatan masyarakat serta untuk kenyamanan sehari-hari warga. Relawan Santri Dukung Ganjar (SDG) turut berkontribusi memajukan dunia pendidikan Indonesia dengan membangun fasilitas sekolah di beberapa wilayah. Kali ini, SDG Nusa Tenggara Timur bergotong royong bersama puluhan warga membangun Madrasah Sanawiyah An-Nur di Kecamatan Omensuri, Kabupaten Lembata. Solidaritas tanpa batas ditunjukkan komunitas ojek online atau Kajol Indonesia Dukung Ganjar dengan merenovasi basecamp ojol supaya nyaman ditempati di Semarang, Jawa Tengah. Selain mendongkrak produktivitas para ojol, Kajol Indonesia juga menyerahkan stimulus untuk membangkitkan kembali angkringan ojol sebagai wujud peningkatan kesejahteraan. Masih dari Semarang, Jawa Tengah, alumni muda dan akademisi Undip, UNES, dan UNS yang tergabung dalam relawan Pena Mas Ganjar mengadakan dialog bersama para sopir angkutan umum. Dalam diskusi ini, relawan menghimpun beragam aspirasi, keluh kesah dan curhatan sopir angkot, mulai dari sepinya penumpang hingga meminta penambahan jalur trayek. Pemirsa, Polda Riau menggelar simulasi sistem pengamanan kota dalam rangka pengamanan pemilihan presiden dan pemilu legislatif 2024. Sementara itu, dalam simulasi yang sama, ratusan emak-emak gerunduk kantor bupati dan KPUD Kabupaten Tebo Jambi. Tidak berlangsung lama karena kembali pelaksanaan penghitungan suara tergantung adanya saksi yang berwarna. Ratusan massa pendukung salah satu capres menyerang polisi dalam unjuk rasa di depan kantor KPUD Riau, Jalan Gajah Mada, Pekanbaru. Massa emosi karena menemukan adanya kecurangan di tempat pemungutan suara. Pendukung salah satu capres ini memaksa masuk ke kantor KPU Riau. Namun, aksi massa ini dihadang ratusan personil polisi. Akibatnya, terjadi bentrok yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Massa yang mulai anarkis terpaksa dibubarkan dengan semprotan air mobil water cannon dan tembakan gas air mata. Adegan bentrokan ini merupakan simulasi pengamanan Pilpres dan Pemilu Legislatif 2024 mendatang. Diketahui, gelar pasukan mantap berata dan simulasi Simpam Kota digelar secara serentak di daerah Riau. Kapolda Riau, Muhammad Iqbal mengatakan, sistem pengamanan kota yang terdepan itu adalah TNI Polri agar pemilu di Riau berjalan aman dan kondusif. Intinya bahwa sistem pengamanan kota ini memang yang di depan adalah Polri dan TNI, tetapi keberhasilannya adalah bagaimana semua pihak ikut berperan. Dalam operasi Mantap Brata, Polri telah menyiagakan lebih dari 261.000 personil di seluruh Indonesia dan didukung Korps Brimob serta Dalmas Nusantara. Sementara itu, di kawasan kantor Bupati dan kantor KPUD Kabupaten Tebo Jambi juga digelar simulasi pengamanan jelang pemilu 2024. Dalam simulasi ini, ratusan massa yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Demokrasi Kabupaten Tebo meminta agar pemilihan Bupati maupun DPRD Tebo diulang karena massa menilai pemilih tahun 2024 ini banyak kecurangan dan money politik oleh salah satu pasangan calon dan anggota DPRD Tebo. Diketahui kegiatan simulasi selain bertujuan kesiapan pengamanan tim gabungan, juga bertujuan agar anggota dapat melakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di wilayah masing-masing pasca pemilu nantinya, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan konflik hingga ke akar masalah. Dari Tim Liputan, Ayus melaporkan. Pemirsa, negara anggota ASEAN Capital Markets ke-39 bakal mengeksplorasi pengembangan pasar karbon sukarela demi mempercepat dekarbonasi di kawasan Asia Tenggara. OJK menegaskan SCMF bertekad melanjutkan studi ihwal pasar karbon sukarela.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Inarno Jayadi, mengatakan ASEAN memiliki peranan penting dalam mengurangi emisi karbon global. Conference will explore the role of carbon market in accelerating decarbonization. The discussion will be based on the current state development of voluntary carbon market within member countries and emphasize the importance of transparency and accountability in carbon offsetting. OJK menekankan negara-negara berkembang di ASEAN tengah menghadapi tantangan lingkungan dan sosial akibat perubahan iklim. Sejalan dengan tujuan dalam Paris Agreement, OJK mendorong adanya kekuatan kolektif untuk menuju perekonomian rendah karbon. Langkah ini diharapkan dapat mendukung agenda transisi energi yang ramah lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan. OJK juga membuka peluang transaksi karbon kawasan dapat masuk ke pasar domestik. OJK menegaskan ECMF bertekad untuk melanjutkan studi ihwal pasar karbon sukarela. Hasil pertemuan forum ini telah menyetujui adanya laporan awal yang menampilkan perkembangan pasar karbon sukarela. Laporan ini bertujuan untuk menjadi langkah awal menuju studi yang lebih komprehensif dan terstruktur mengenai pasar karbon sukarela di ASEAN, serta pentingnya pengungkapan penyeimbangan karbon. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kebakaran hutan mulai mendekati permukiman warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hal yang sama juga terjadi di Denpasar, Bali dan beberapa wilayah lain. Akibat kebakaran tersebut menimbulkan kabut asap berdampak pada kesehatan pernafasan dan mata. Tim gabungan Damkar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Manggala Agni, relawan dan warga berupaya melakukan pemadaman meski terkendala minimnya sumber air. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam meskipun asap tebal masih terus mengganggu pernafasan dan kesehatan warga sekitar. Sementara itu di Denpasar, Bali, 50 warga yang tinggal di dekat TPA Suwung diungsikan ke kantor Lurah Desa Serangan dikarenakan kualitas udara yang semakin memburuk akibat kebakaran. Batuk pilek ini suara ini bukan apa gara-gara itu asap. Cepet ya nggak padam, nggak berasap lagi. Kita sebenarnya pengen di rumah sendiri Pak, nggak seterusnya di sini. Menurut warga, kualitas udara di tempat tinggal mereka sudah tidak layak. Beberapa balita bahkan sempat mengalami sesak nafas. Tidak hanya sesak nafas, mata juga seringkali mengalami gangguan akibat kabut asap. Melihat hal tersebut, Gabungan Pengusaha Optik Indonesia atau Gapopin bagikan kacamata gratis serentak di 15 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia. Kegiatan yang diisi dengan pelayanan pemeriksaan mata gratis itu mendapat penghargaan dari Museum Rektor Indonesia. Bukan stand, kita bikin ini di Jakarta pusatnya, di 15 provinsi di luaran ada lagi. Iya. Masyarakatnya ya target kami 18.000, tapi sampai sekarang ini detik ini udah. Diharapkan dampak kemarau panjang tidak semakin mengganggu kesehatan warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tarif resmi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH resmi berlaku hari ini. Namun saat promo, tarif yang seharusnya Rp300.000 didiskon menjadi Rp150.000. Ya pemirsa, mulai hari ini kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH resmi berbayar. Pemerintah menetapkan tarifnya Rp300.000, namun mulai hari pertama tarif resmi berlaku hingga akhir November nanti. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC memberikan tarif promo Rp150.000. Tarif promo bisa didapatkan melalui aplikasi WUSH maupun aplikasi perbankan lainnya. Ya, PT KCIC
sudah resmi meluncurkan aplikasi mobile untuk penjualan tiket, yakni aplikasi Wus. Dan untuk masyarakat yang ingin mendapatkan tiket promo seharga Rp150.000 untuk satu kali perjalanan yang berlaku untuk perjalanan mulai tanggal 18 Oktober sampai dengan 30 November, agar segera melakukan download aplikasi Wus tersebut, karena transaksi pembelian tiket melalui aplikasi Wus akan mendapatkan promo tiket seharga Rp150.000.